Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hairunisa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4 ABSI dengan NIM 130521000009 dengan mata kuliah Filsafat Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan bahasa oleh Bapak Edi Sumanto. Apa sih yang dimaksud filsafat bahasa? Kita cari terlebih dahulu yuk, apa pengertian filsafat dan bahasa. Filsafat adalah sebuah sistem pemikiran, atau lebih tepat lagi cara berpikir yang bersifat terbuka, artinya terbuka untuk dipertanyakan dan dipersoalkan kembali. Dan menurut Hasbullah Bakri dalam Darwis As-Sulaiman menyatakan bahwa filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Nah, ini pengertian bahasa. Bahasa menurut para ahli ada dua. Yang pertama, menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Sedangkan menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Nah, sini ada pengertian filsafat bahasa. Pertama, perhatian para filosof terhadap bahasa dalam menjelaskan berbagai objek filsafat. Kedua, perhatian terhadap bahasa sebagai objek filsafat, materi dari kajian filsafat seperti halnya filsafat hukum, seni, manusia, agama, dan sejenisnya. Ketiga, berdasarkan pengertian di atas, bahasa sebagai sarana analisis para filsuf dalam memecahkan, memahami, dan menjelaskan konsep-konsep, problema-problema filsafat, dan kedua, bahasa sebagai objek material filsafat, sehingga filsafat bahasa membahas hakikat bahasa itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut Rizal Mutazir, ialah suatu penyelidikan secara mendalam terhadap bahasa yang digunakan dalam filsafat, sehingga dapat dibedakan pernyataan filsafat yang mengandung makna dengan yang tidak bermakna. Di sini juga ada objek filsafat bahasa. Kata objek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 5 pengertian, yaitu hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Kedua, benda, hal dan sebagainya yang menjadi objek untuk diteliti. Ketiga, pelengkap dalam kalimat. Keempat, hal atau benda yang menjadi sasaran usaha sambilan. Dan yang terakhir, kelima, bayangan dari suatu sistem bahasa. Selanjutnya, ada esensi bahasa ditinjau dari segi filsafat. Ada tiga. Yang pertama, filsafat analitik atau filsafat linguistik, atau bisa disebut juga filsafat bahasa. Penggunaan istilahnya tergantung pada preferensi filosof yang bersangkutan. Kedua, filsafat sintetik ialah tekanan yang berlebihan pada logika analitik dalam filsafat, seperti yang telah kita amati, sering menimbulkan pandangan yang mengabaikan semua mitos dalam pencarian sistem ilmiah. Dan yang terakhir, filsafat hermeneutik dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau pemahaman itu sendiri mengambil tempat bila mana kita menafsirkan pesan-pesan, ucapan, atau tulisan.
Di sini juga ada peran filsafat bahasa dalam pengembangan ilmu bahasa. Kegunaan filsafat bahasa itu sangat penting pada pengembangan ilmu bahasa, karena filsafat bahasa itu adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi, pengetahuan dan penyelidikan itu terfokus kepada hakikat bahasa, juga sudah termasuk perkembangannya. Nah, ini yang terakhir, hubungan bahasa dengan filsafat. Hubungan bahasa dan filsafat. Ada beberapa menurut para ahli, di antaranya yang pertama, menurut Asep Ahmad Hidayat, filsafat dalam arti analisis merupakan salah satu metode yang digunakan para filosof dan ahli filsafat dalam memecahkan seperti hakikat bahasa itu atau pernyataan dan ungkapan bahasa yang bagaimana yang dapat dikategorikan ungkapan bahasa bermakna dan tidak bermakna. Kedua, filsafat dalam pandangan atau aliran tertentu terhadap suatu realitas, misalnya filsafat idealisme, rasionalisme, realisme, filsafat analitif strukturalisme, postmodernisme, dan lain sebagainya, akan mewarnai pula para pandangan ahli bahasa dalam mengembangkan teori-teorinya. Aliran filsafat tertentu akan mempengaruhi dan memberikan bentuk dan corak tertentu terhadap teori-teori kebahasaan yang telah dikembangkan para ahli ilmu bahasa atas dasar aliran filsafat tersebut. Dan yang terakhir, filsafat juga berfungsi memberi arah agar teori kebahasaan yang telah dikembangkan para ahli ilmu bahasa yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu memilih relevansi dan realitas kehidupan umat manusia. Di sini juga ada menurut Kellan, bahasa merupakan sistem simbol yang memiliki makna, merupakan alat komunikasi manusia, penuaan emosi manusia, serta sarana penjawantahan pikir manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari hakikat kebenaran dalam hidupnya. Ternyata bahasa dalam kehidupan sehari-hari memiliki sejumlah kelemahan dalam hubungannya dengan ungkapan-ungkapan dalam aktivitas berfilsafat. Kelemahan tersebut antara lain ada 5. Yang pertama, kesamaran, tidak eksplisit, ketaksaan, tergantung pada konteks, dan menyesatkan. Dan yang terakhir, menurut Salianti, filsafat bahasa mempunyai kekhususannya, yaitu masalah yang dibahas berkenan dengan bahasa. Jadi, peranan filsafat bahasa jelas sangat penting atau berpengaruh terhadap pengembangan ilmu bahasa. Oleh karena itu, mempelajari bahasa biasa menjadi syarat mutlak bila ingin membicarakan masalah-masalah filsafat, karena bahasa merupakan alat dasar dan utama untuk berfilsafat. Simpulannya, hubungan filsafat dengan bahasa yaitu mempunyai kaitan yang sangat erat bagi keduanya, sebab alat utama dari filsafat adalah bahasa, karena bahasa bisa mengungkapkan hasil-hasil perenungan kefilsafatannya kepada orang lain, dan bahasa pula yang dapat membuat orang lain mampu memahami buah pikiran kefilsafatan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.